Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama dengan Pak Diki. Pada kesempatan kali ini, Pak Diki akan menjelaskan materi mengenai perubahan sosial. Tahukah antum, apakah perubahan sosial itu? Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Untuk mempermudah mengetahui perubahan sosial, baiknya kita mengenali contoh-contoh perubahan sosial. Apa saja sih contohnya? Contohnya adalah modernisasi, kemudian globalisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Pernahkah antum mendengar kata modern? Apa sih makna modern itu? Modern itu berarti sesuatu yang bukan bersifat tradisi. Nah, artinya bukan yang tradisional-tradisional, tetapi adalah sesuatu yang maju, sesuatu yang baru. Modernisasi berarti perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat dari keadaan yang tradisional menuju masyarakat yang modern. Apa tujuan modernisasi? Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi peningkatan jenis kebutuhan yang lebih baik. Misalkan, zaman dulu masyarakat ketika ingin membajak sawah, dia menggunakan kerbau atau sapi untuk membajak sawah. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian sapi itu makhluk hidup, tenaganya pun terbatas. Otomatis sawah yang bisa diolah juga terbatas. Nah, karena tuntutan kebutuhan manusia yang semakin banyak, ya, masyarakat yang semakin banyak, yang semakin tumbuh dan berkembang, maka dibutuhkan sesuatu untuk menciptakan alat-alat produksi agar produksi bisa diproses dengan lebih cepat dan lebih banyak. Maka dibuatlah traktor dengan menggunakan tenaga mesin, tenaga misalkan solar, bensin, seperti itu. Ya, untuk menggerakkan traktor sehingga sawah yang dibajak lebih banyak, kemudian waktu yang digunakan lebih singkat. Nah, maka traktor adalah produk dari modern seperti itu. Nah, kalau globalisasi, sudah kita ketahui bersama bahwa globalisasi adalah sesuatu yang bersifat mendunia. Wah, contohnya apa? Contohnya HP, ya, telekomunikasi. Itu dia tidak tersekat-sekat kepada budaya, ekonomi, politik, ya. Itu semua seolah-olah tidak ada batas-batas itu. Ya, sehingga mau dia agamanya Islam, mau dia agamanya Kristen, mau dia orang Barat, mau dia orang Timur, ketika menggunakan HP, semua itu hilang dan sifatnya mendunia ke semuanya, bisa menggunakan itu semua. Namun kalau modern masih ada batasan-batasan tadi. Contohnya, yang dianggap modern seperti pakaian di barat, buat umat Islam itu tidak boleh karena tidak menutup aurat. Nah, modern ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Bisa dipahami? Lalu sekularisasi. Wah, artinya apa? Artinya memisahkan antara agama dan kehidupan. Seolah-olah agama itu tidak usah ikut campur dalam perubahan teknologi. Padahal sebagai umat Islam kita mengetahui perubahan kemajuan teknologi informasi itu harus dikawal oleh agama. Misalkan ketika menggunakan perangkat-perangkat merekam video, foto-foto, nah itu tidak boleh yang menampakkan aurat. Begitupun ketika mengiklankan itu tidak boleh yang mengumbar aurat. Maka dari itu penggunaan teknologi dan informasi komunikasi itu harus dalam bingkai agama, bingkai syariat,
Supaya apa? Supaya tetap di dalam koridor yang sesuai aturan Islam. Seperti itu. Segala sesuatu pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Lalu, apakah dampak positif dari modernisasi? Meningkatkan beban pekerjaan, menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup, kemajuan IPTE. Dampak negatifnya yaitu terjadi penurunan nilai moral bangsa, berkembangnya sifat individualisme, hedonisme, dan komunisme. Yang ketiga, perilaku kebarat-baratan atau ke-Korea-Koreaan. Kemudian, meningkatnya kenakalan remaja. Keempat, kesenjangan ekonomi. Kelima, pencemaran lingkungan. Bagaimana sikap kita? Maka sikap kita pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita kembalikan semua ini, permasalahan-permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Islam memandang ini boleh atau tidak, sesuai hukum syara, boleh atau tidak. Maka segala sesuatu itu akan menjadi baik dan benar. Selanjutnya, mencintai produksi dalam negeri. Hasil-hasil produksi bangsa Indonesia kita utamakan untuk kita gunakan dan kita beli. Seperti itu ya. Jangan bangga menggunakan produk asing, tapi tidak bangga menggunakan produksi dalam negeri. Selanjutnya, menjaga kesatuan dan persatuan. Tentunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan ini, maka kita akan meningkatkan rasa sayang, tentunya kesatuan dan persatuan dalam persaudaraan Islam. Wah, karena sesama Islam ini bersaudara, maka belilah barang-barang dari saudara-saudara antum. Insya Allah berkah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah bersikap selektif. Selektif dalam apa saja yang harus ditonton, boleh atau tidak. Apa saja yang harus dibeli, boleh atau tidak. Apa saja yang harus kita lakukan, ini boleh atau tidak dalam penggunaan alat-alat teknologi seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Diki sampaikan. Namun sebelum kita akhiri, tahukah antum siapakah tokoh Islam yang membawa peradaban ini menuju peradaban modern? Salah satunya Al-Khawarizmi. Nah, siapakah dia? Tahu nggak? Nah, coba antum cari tahu siapakah Al-Khawarizmi dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Selamat mencari ya. Oke, kalau begitu Pak Diki ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.